Shalom adik-adik. Gimana nih kabarnya adik-adik di rumah? Berjumpa lagi di sekolah minggu online pada hari ini. Tepuk tangan dulu dong. Gimana Mbak Rimbi kabarnya? Wah, luar biasa banget nih Mbak Tia. Mantap, sehat? Sehat dong. Puji Tuhan. Mas Rido gimana kabarnya nih? Sehat bahagia. Mbak Tia nih gimana nih kabarnya? Kabarnya puji Tuhan sehat. Ini senang sekali, gembira sekali ini hari ini. Adik-adik yang di rumah juga semoga kabarnya baik-baik saja ya. Harus tetap semangat, tetap bergembira bersama. Oke adik-adik, untuk masuki sekolah minggu kita pada pagi hari ini dan juga biar lebih semangat lagi, kita mau angkat satu pujian yaitu Hati yang Gembira. Adik-adik di rumah boleh berdiri. Seperti obat hati yang senang, namun semangatnya pada keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Oke adik-adik silakan duduk kembali. Oke, untuk memulai sekolah minggu kita pada hari ini, untuk membuka kita akan berdoa yang dipimpin oleh Mbak Rimbi. Adik-adik mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus. Ya Bapak, saat ini kami akan memulai sekolah minggu kami. Kiranya Engkau memberkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati juga PF yang akan memberikan firman. Kiranya firman yang disampaikan dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, selanjutnya kita mau ngapain nih Mbak Rimbi? Kita mau dengerin firman nih. Wah, asik, mantap. Ini yang ditunggu-tunggu. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian lagi yaitu Lingkup-Piku. Mendengarkan firman Tuhan, adik-adik. Halo, shalom, shalom, selamat pagi. Apa kabar teman-teman semuanya? Ada sukacita hari ini? Puji Tuhan, sehat semua ya? Sudah mandi? Sudah makan? Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, pagi hari ini Mbak Tika senang sekali boleh bertemu, berjumpa dengan adik-adik meskipun terpisahkan layar kaca. Gak apa-apa ya, kita mau belajar bersama tentang firman Tuhan. Di hari ini, hari Minggu, bulan apa? Desember.
kita akan masuki bulan Desember. Apakah bulan Desember itu adalah bulan yang spesial? Apakah bulan Desember itu istimewa? Ada apa di bulan Desember? Ada yang berulang tahun? Oke, ada apa di bulan Desember ya? Betul, tanggal 25 Desember kita akan menyambut hari Natal. Wow, berarti 1 bulan lagi kita akan merayakan Natal. Dan minggu ini kita memasuki masa Advent. Wah, apa itu ya? Apa itu Advent? Apakah teman-teman sudah pernah mendengar kata Advent? Mungkin kakak-kakak sudah tahu arti kata Advent atau masa Advent? Advent itu artinya penantian. Jadi masa Advent ini adalah masa penantian. Apa yang dinanti? Apa yang ditunggu? Apa yang kita tunggu sih? Natal. Siapa yang datang? Tuhan Yesus. Ya, masa Advent adalah masa kita menunggu atau menanti kelahiran Tuhan Yesus. Kalau kita mau berbicara tentang menunggu itu sesuatu yang menyenangkan nggak? Menunggu itu sesuatu yang menyenangkan atau membosankan? Mbak Tika punya cerita. Dulu pada saat Mbak Tika masih TK, TK-nya dulu di Podomoro. Dulu TK Mbak Tika masih di gedung gereja. Pada saat itu pulang sekolah, semua teman-teman Mbak Tika sudah dijemput. Guru-gurunya juga sudah pulang. Mbak Tika sendirian menunggu jemputan, tapi nggak datang-datang. Apa yang Mbak Tika lakukan? Menangislah. Mbak Tika takut, ya kan? Udah sendirian, capek. Mbak Tika nangis, Mbak Tika marah. Ternyata menunggu itu tidak enak. Mungkin teman-teman, adik, kakak ada yang punya cerita menunggu dijemput orang tua, atau menunggu mungkin saudaranya mau datang tapi nggak datang-datang gitu, kayak nggak sabar, yang ditunggu-tunggu kok nggak datang-datang gitu ya. Oke, hari ini kita mau belajar bagaimana sikap yang baik dalam menghayati masa penantian atau masa Advent. Ya, baik. Tuhan ingin kita menunggu dengan hati yang selalu bersyukur. Yang pertama, Tuhan ingin kita selalu bersyukur. Setiap pagi kita bangun tidur, kita boleh melek, kita boleh bernafas dengan lega, kita boleh makan, mandi, bertemu dengan orang tua, kakak, adik, teman-teman, sahabat. Patut kita syukuri. Tuhan memberikan berkat kepada kita setiap hari. Jadi Tuhan ingin kita menunggu dengan hati yang selalu bersyukur. Kita tidak boleh bersungut-sungut, tidak boleh marah-marah. Oke? 1 bulan ini, di masa Advent ini, kita belajar untuk selalu bersyukur. Yang kedua, Tuhan ingin kita menunggu dengan hati yang penuh sukacita. Kita harus gembira, harus menunggu atau menyambut kedatangan Tuhan dengan sukacita, dengan hati yang gembira. Kita nggak boleh sedih-sedih, kita nggak boleh ngambek-ngambek, kita nggak boleh gampang nangis. Tadi Mbak Tika nangis ya, itu nggak boleh dicontoh. Jadi kita harus menunggu dengan hati yang penuh sukacita, hati yang penuh kegembiraan. Itu yang Tuhan mau. Yang ketiga, Tuhan mau kita menunggu dengan berjaga-jaga dan tetap berdoa. Apa ya maksudnya?
Yuk kita buka Alkitab kita. Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Mbak Tika akan bacakan. Nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Mbak Tika akan ulangi ayat 36a. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Tuhan ingin kita berjaga-jaga sambil berdoa. Apa maksudnya? Berjaga-jaga itu berarti harus punya satpam, atau ayah saya polisi, ayah saya tentara, Mbak Tika, sudah dijaga. Tidak seperti itu. Berjaga-jagalah dan berdoa. Berjaga-jaga di sini maksudnya adalah waspada. Kita harus waspada dan tahan terhadap hal-hal negatif atau godaan-godaan yang membuat kita jauh dari Tuhan. Contohnya, siapa di sini yang suka main game? Yang suka main HP sampai lupa waktu? Ada? Ada atau ada? Contohnya yang paling dekat dengan kita bermain HP atau bermain game sampai lupa waktu. Malam hari waktunya belajar, main game. Waktunya tidur, masih main game. Disuruh tidur, tetap main game. Paginya gak bisa bangun, kesiangan gara-gara main game. Bangun tidur, yang dicari HP. Mana ya HP? Bukannya berdoa. Ada yang seperti itu? Ya atau iya? Itu adalah salah satu contoh yang dimaksudkan berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Kita harus menjaga diri kita dari hal-hal yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Bermalas-malasan, contohnya. Mau gereja, mau mendengarkan firman Tuhan, mau sekolah minggu, malas, gak mau. Dah pilih main game, pilih ngapain ya? Main HP, nonton YouTube yang lain. Diajak berdoa atau persekutuan keluarga dengan bapak ibu, gak mau. Ngantuk alasannya, mau tidur. Hal-hal seperti ini yang bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Jadi kita harus tetap waspada, berjaga-jaga, dan tetap berdoa. Jadi tadi ada berapa yang bisa kita lakukan di masa Advent ini? Ada 3. 1. Menunggu dengan hati yang selalu bersyukur. Menunggu dengan hati yang bersukacita. Dan menunggu dengan hati yang berjaga-jaga dan tetap berdoa. Kita ulangi sekali lagi. Yang pertama, kita menunggu dengan hati yang selalu bersyukur. Yang kedua, kita menunggu dengan penuh sukacita.
Dan yang ketiga, kita tetap berjaga-jaga dan tetap berdoa. Oke, 3 hal ini kita pelajari di pagi hari ini, pada hari Minggu ini, untuk kita bisa memaknai masa Advent, kita bisa menunggu kedatangan Tuhan, dan nanti kita akan menyambut Natal, menyambut kedatangan Tuhan, menyambut kelahiran Tuhan dengan penuh sukacita. Ya, oke, baik, kita sudah selesai. Kita mau berdoa. Mbak Tika akan pimpin dalam doa. Kita menyiapkan hati kita dan kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini. Kami boleh belajar bersama untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan, menanti kedatangan Tuhan, dan memaknai masa Advent ini Tuhan dengan hati yang selalu bersyukur, bersukacita, dan tetap berjaga-jaga Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Sekiranya Tuhan mau memberkati masing-masing kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, untuk aktivitas hari ini kita mau membuat hiasan Natal. Ini bisa kita lakukan untuk mengisi masa Advent kita. Tidak harus hari ini, tapi kapanpun teman-teman ada waktu luang, teman-teman bisa membuat hiasan Natal seperti ini. Bagaimana caranya? Yang kita butuhkan hanya kertas lipat dan gunting. Hanya 2 saja. Caranya bagaimana? Berikut caranya. Terima kasih atas firman yang disampaikan. Mbak Tia, gimana nih firmannya tadi? Wah, luar biasa sekali, mantap, jiwa, mantap. Oke adik-adik, selanjutnya kita mau berpersembahan. Persembahan kali ini diiringi lagu yaitu Beri Syukur. Susah ataupun senang bersyukur, panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur, panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Oke teman-teman, untuk mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Mbak Tia. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan ketika Tuhan sudah berkati sekolah minggu pada pagi hari ini Tuhan, biarlah firman yang disampaikan oleh kakak-kakak kami bisa kami mengerti dan bisa sedikit kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan berkati, jauhkan dari marah bahaya. Banyak sekali dosa kesalahan Tuhan ampuni, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke adik-adik, untuk mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus.
selamanya. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa di sekolah minggu selanjutnya. Tuhan memberkati.